kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam itulah nikmat yang terbesar. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wal maqalatu salisah asyarah an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, arba'atun min zulmatil qalbi, ada 4 yang membuat hati itu gelap. Pertama, batnun ba'nun sab'anun min ghairi mubalatin, yaitu perut yang kanyang dengan tanpa takaran. Bi angkana syab'u zaidan anis sulusil musarin alladhi huwa syab'u syar'i, yaitu bahwa yang dimaksud kenyang tanpa batas, kada berhitungan, yaitu kenyang yang melebihi sepertiga isi perut. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk banyu, sepertiga untuk udara. Ini hibak sampai itu. Nah, itu yang membuat gelap hati. Kemudian yang kedua, wasuhbatuz zalimin, yaitu bersahabat dengan orang yang zalim. Siapa mereka? Al-mutajawizina anil haqqi ilal batil, orang yang melampaui hak daripada yang benar, meninggalkan kebenaran, dan selalu ketujuh menggawi yang batil. Itu yang maulah kita gelap, berserantang seruntung dengan orang zalim. Kemudian yang ketiga yang membuat gelap hati adalah wanisyanud dzunubil madiyah, yaitu melupakan dosa-dosa di masa lalu. Bi ayyaghfula anha min ghairi nadamin, melupakan dosa-dosa yang telah lalu, yaitu bahwa dia lupa daripada menyesal, karena ada penyesalan. Jadi dosa yang telah lalu telah terlewatkan tanpa ada penyesalan. Nah, ciri orang yang beruntung adalah dia selalu ingat dosa-dosanya, lalu dia minta ampun kepada Allah, menyesal terhadap dosanya. Itu tanda orang yang minta ampun atau mengingat dosanya. Dengan mengingat dosa lalu dia mau bertobat. Ada ini kada ingat, itu menggelapkan hati jiwa orang yang kada ingat akan dosanya. Wa tulul amal, kemudian yang membuat orang gelap hatinya adalah tulul amal. Tulul amal ini wahwa taraqqabu ma yastab'adu husulah, yaitu orang yang menginginkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Itu di luar jangkauannya dan mustahil dapat diraihnya, itu panjang angan-angan. Wa an aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khaslatani, Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian itu ada 2 macam. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Jadi ukurannya nafsu aja terus. Nah, ini ngalih memang dipadai kalau orang sudah hawa nafsu. Ujar kuitannya bujur sudah ini. Ini mumpati hawa nafsunya.
tetapnya kada mau. Ini memperturutkan hawa nafsu. Itu yang paling ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi kita. Kemudian yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Apa maksud mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan? Ujar Nabi kita, fa ammat tibaul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu itu, fa innahu ya'dilu 'anil haqqi. Ya. Orang itu yang memperturutkan hawa nafsu itu adalah orang yang meninggalkan kebenaran. Wa ammatulul amal, adapun panjang angan-angan, fal hubbu lid dunya, cinta kepada dunia. Apa cinta kepada dunia itu? Termasuk cinta kepada dunia itu bahwa inya merasa bahwa lawas lagi mati. Itu termasuk panjang angan-angan. Wa amma tulul amal fal hubbu lid dunya, maka itu adalah mencintai dunia. Dan dunia ini memang bukan tempat kita, bukan tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat kita untuk sementara. Rawu Ibnu Abid Dunya, panjang angan-angan. Man tola amaluhu sa'a amaluhu, siapa yang angan-angannya panjang, angan-angannya kada putus-putus, maka gawiannya pasti kada baik. Itu Nabi kita memadahkan cinta dunia. Dan terbukti terjadinya kekacauan, kekalutan dan lain sebagainya itu disebabkan karena dunia. Coba akan inya akhirat, pasti kada bakalan terjadi yang tidak diinginkan. Kemudian wa arba'atun minnal khisali min nuril qalbi, ada empat macam yang membuat hati bercahaya, hati bersinar, batin kita bersinar. Yang pertama, batnu ja'in min hadrin, yaitu perut yang lapar, ya, perut yang lapar. Perut yang lapar, laparnya perut itu karena hati-hati untuk konsentrasi beribadah kepada Allah. Tapi hati-hati juga, perut lapar dimaksud ini jangan juga lapar sehingga kurang vitamin, asupan vitamin kadada ada gawa juga. Artinya pakai yang bervitamin, makan sebelum makan kalau sudah lapar, ampi sebelum kanyang. Nah itu ada, kita kan makan waktu kanyang, hanyar ampi waktu nasinya sudah sampai tenggorokan. Nah, jadi karena dia niat untuk lapar tadi, untuk menjaga, untuk beribadah menghadap Allah, selalu diperuntukkan untuk ibadah. Kemudian yang kedua yang membuat hati kita bercahaya, wasuhbatus sholihin. Wasuhbatus sholihin ay al-khalisina min kulli fasadin. Orang soleh ini adalah orang-orang yang selamat daripada tiap-tiap yang rusak, daripada tiap-tiap kerusakan. Nah, orang kayak itu dikawalinya orang yang soleh, baik muntungnya ataupun yang lainnya akan membawa keselamatan bagi orang yang berteman dengan orang soleh tadi. Nah, itu juga membuat hati bercahaya. Ujar Abah Guru Sekumpul, yang sangat cepat mempengaruhi untuk kebaikan itu bergaul dengan orang soleh. Kalau kita belajar misalnya menjauhi sifat takabur, lalu kita melazimi sifat tawadhu,
hendak selalu bersifat rendah hati. Belajar kita di kitab, belajar kita mendengarkan, bisa seperti itu. Cuma itu punya proses yang cukup. Itu belajar meninggalkan takabur, belajar bersifat tawadhu, langsung ketemu dengan orang yang bersifat seperti itu. Dengan kata lain, orang-orang yang soleh, maka itu langsung memberi pengaruh, langsung cepat ya, dapat madat daripada mereka, dapat uluran rahmat yang diberikan Allah Ta'ala melalui orang-orang yang soleh tersebut. Kemudian yang membuat hati bercahaya itu ialah wahibzuz dzunubil madiyah, yaitu selalu mengingat-ingat dosanya yang telah lalu. Bi ayyatadzakkaraha ma'an nadam, dengan bahwa dia selalu mengingat dosanya beserta menyesal. Nyesal benar, lalu penyesalan itulah tergerak mulutnya minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah ini bahari dosaku kada kekaruan, lalu inya keganangan, lalu inya minta ampun. Ya tadzakkar itu bahasa Banjarnya itu keganangan dengan dosa-dosa, selalu keingatan dosanya yang lalu itu, lalu inya hendak menyesal, lalu inya menyesal di hati, itu ngarannya bertobat. Lalu muntungnya bentuk penyesalan tadi dianuakannya, dilapaskannya, ya Allah kalau kayak tulun minta ampun, ya Allah astagfirullah, 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 minta ampunnya, menangisnya, menetes air matanya. Cukup satu tetes air mata itu untuk memadamkan api neraka yang sedang bergejolak, yang bakalan membakar orang yang menyesal tadi. Dosanya tadi itu tahapusakan. Dalam satu riwayat, orang yang berdosa itu catatannya kan rapi, dirakib kiraman katibin, rakib atid, kiraman katibin, rapi catatannya di situ. Apa aja dosanya dicatat. Cuma catatan dosa itu tadi kan kada langsung diberi waktu 6 jam. Ujar begitu seseorang si fulan berbuat baik, langsung dicatat oleh malaikat yang berada di sebelah kanan, dicatat kebaikannya. Begitu inya menggawi dosa, ini malaikat sebelah kiri betakun dulu malaikat sebelah kanan. Nang kayak apa malaikat ini ku catat ke dosanya, kena dulu jar, hadangi sampai 6 jam. Kalau inya diberi waktu 6 jam, siapa tahu inya bertobat, inya minta ampun. Begitu 6 jam kada minta ampunnya, catat sudah itu, dicatat. Kalau inya minta ampun kada tercatat. Maka ketika orang itu minta ampun, di satu riwayat itu Allah Ta'ala lupakan, Allah Ta'ala bikin lupa itu malaikat pencatat, artinya catatannya terdelet, hilang, atau inya kada ingat. Di riwayat itu kada ingat catatannya itu, kada ingat kan hilang, kada dilihat. Inya kan ada juga, mana ini yang ku catat semua, kada yang dicatatnya itu kada ingat, hilang tapi inya kada ingat berada di mana. Ya sudah, inya minta ampun, dihapus tadi. Apalagi Nabi kita yang bersifat mahil dzunub, Nabi Rasulullah adalah yang menghapuskan dosa. Bagaimana caranya? Caranya kita selalu membaca sholawat kepada Nabi, selalu menghadirkan Nabi, maka kita akan terdorong selalu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang dalam keadaan maksum, kada ada dosa, pandiran sidin yang firman Allah, pandiran sidin tuh firman Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala, omongan Nabi itu
Iya Nabi, dalam satu hari kada kurang daripada 70 kali beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ada satu riwayat 100 kali Nabi kita membaca istighfar kepada Allah. Itu untuk merontokkan dosa-dosa kita, karena dosa-dosa ini adalah penyakit. Ibarat penyakit di awak kita, ibarat penyakit tumor. Selama tumor itu masih ada, apalagi tumor ganas, kalau tumor itu kada diangkat, maka selama itu juga sakit fisik kita, awak kita. Nah ini rohani kita sakit, batin kita sakit, otak kita sakit, ketenangan kita kada ada. Kenapa? Ada penyakit, dosanya belum dicabut. Bagaimana mencabut dosa itu dengan akar-akarnya? Yaitu dengan taubatan nasuha, dengan tobat nasuha. Setelah orang operasi, bagaimana setelah orang operasi sudah dicabut penyakitnya tadi? Apakah inya kada makan vitamin? Makan vitamin, makan yang disarankan oleh dokter. Makan yang mengembalikan stamina awaknya kayak itu kalau tuh. Nah, kita yang berdosa, apakah selesai berdosa selesai juga? Maka kita makan makanan lahir, makan makanan yang bervitamin untuk batin kita. Bagaimana caranya? Setelah beristighfar, kita makan makanan zikir, makanan batin. Kita makan makanan ilmu, kita makan makanan tasbih. Ya, itu yang kita makan selalu supaya seger, supaya kada kembali lagi berbuat dosa. Karena kalau kita biarkan itu bisa gelap kembali. Kalau gelap, maka kita akan tabulik pulang. Maka kesungguhan seseorang yang bertobat kepada Allah dengan disebut di Quran taubatan nasuha, orang yang benar-benar bertobat dengan semurni-murninya. Tampunnya lawan Allah Ta'ala. Kada minta tuh, minta ampun, bertobat dengan Allah Ta'ala cemen. Begitu bertobat, selama aku bertobat nih jar, duitku berkurang. Berartinya kada bujur-bujur tuh bertobat. Biasanya kalau orang betul-betul bertobat, inya bujur-bujur bertobat, maka segalanya akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hatinya kada lepas dengan Allah Ta'ala. Apapun kata orang, dia tetap kesungguhannya dalam bertobat menghadap Allah. Ini kada sedikit aja dia nih orang, inya betato masuk ke masjid, orang masjid mah holuti, orang masjid memandang sebelah mata, tersinggungnya. Kalau itu aku kada mau lagi aja ke masjid situ jar. Tersinggung, penyinggungan. Nah itu. Jadi inya bujur-bujur bertobat, kembali apa kau jar orang? Penting Allah Ta'ala sudah kada murka dengan aku. Aku sudah bujur-bujur hendak kembali kepada Allah. Bujur-bujur bertobat. Kalau orang bujur-bujur bertobat kelihatan. Kalau separuh-separuh tebulik pulang, setumat tebulik, itu kan ada kesungguhannya di hatinya, kan ada sungguhannya. Kemudian yang membuat hati itu terang menderang ada nurnya, wa qasrul amal, memendekkan angan-angan atau menahan angan-angan tadi, ditahannya. Qala Abu Thayyib, berkata Abu Thayyib, man jalasa ma'a samaniyati asnafin zadahullah samaniyata asya. Siapa, ujar Abu Thayyib nih, ini kan panjang angan-angan tadi itu, panjang angan-angan itu hubud dunia, ditahannya angan-angannya tadi. Ujar orang main bola, ditekelnya angan-angan tadi. Lalu ujar Abu Thayyib hubungannya dengan masalah angan-angan ini, ujar Sidin Abu Thayyib, man jalasa ma'a samaniyati asnafin zadahu samaniyata asya.
Siapa yang ketujuh yang senang duduk dengan 8 golongan ini, maka Allah Ta'ala berikan 8 macam ke masing-masing orang ini. Siapa yang duduk ke 8 golongan ini, maka macam kepada 8 golongan ini. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniya zadahullahu hubbat dunya warraghbata fiha. Siapa yang ketujuh hatinya, ini ketujuh lawan orang sugih aja duduk. Pokoknya dengan orang sugih aja. Ada orang duduk dengan orang sugih itu menghargai pertemanan, bukan hendak duduk semata-mata lawan orang sugih. Duduk di situ terus awan orang sugih aja, kawalnya orang sugih, kada ada yang lain, orang miskin. No. Nah, siapa yang selalu duduk bersama orang sugih, maka Allah Ta'ala tambahkan dia cinta dunia dan sengsara tuh orang itu. Pusang orang yang tadi sudah kada sugihnya ketujuh pulang duduk lawan orang sugih tadi, makanya akan cinta dunia dan model rindu benar dengan dunia tadi, hendak belawasan di dunia. Kenapa? Gara-gara awan orang sugih aja duduk. Nah, tapi ini jangan disalahpahamkan lah. Lalu orang sugih dianui, diremehkan nih, maksudnya orang sugih aja dianuinya. Ke majelis kada mau, nuntut ilmu kada mau, orang sugih aja diketujuinya. Nah, maka cinta dunia dapatnya kena. Yang kedua, man jalasa ma'al fuqara. Siapa yang ketujuh duduk dengan orang fakir, dengan orang miskin, hasala lahu syukru warridha bi qismatillahi ta'ala, maka dia berhasil akan mendapatkan predikat orang yang bersyukur. Inya akan jadi orang yang ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya duduk dengan orang susah, lalu inya pintar bersyukur. Kada bisi rumah inya kada bapak, bisi kawal, bisi rumahnya kan memandang yang di atas, memandang yang di bawah. Kalau bidang dunia, inya berkawal dengan orang fakir. Kadanya yang bisi, yang kada bisi rumah, inya melihat di bawah. Ujarnya, aku biar kada bisi rumah, tapi aku kau menyewa tuh orang yang anu tuh bang, yang di bawah kolong jembatan, ya kan? Kalau inya kada bisi mobil, aku bersepeda motor jadinya di bawahku anu bersepeda, memandang ke bawahnya kada melihat yang bermobil, yang bersepeda motor. Yang bersepeda pulang merasa bersyukurnya. Kenapa inya berkawal orang miskin terus? Kenapa inya bersyukur dengan yang diberikan Allah? Aku bersepeda itu pang berjalan batis. Yang berjalan batis bersyukur juga. Aku kau berjalan tuh pang sini di rumah aja. Ada kau keluar. Yang kau berjalan tapi kada kau keluar. Yang kau berjalan melihat ada yang diranjang aja sampai ke mati, untung aku ujar. Nah, jadi melihat terus kepada yang lebih di bawah daripada kita, itu tanda orang yang selamat, memandang dunia ke bawah dan akhirat ke atas. Kemudian wa man jalasa ma'as sultan zadahullahu qaswata wal kibra. Siapa yang ketujuh bakawal dengan pemimpin, pejabat, itu aja terus kawalnya, kada ada yang lain, maka itu akan ditambah Allah Ta'ala hatinya karas dan ada takabur. Kalau orang keras hati, ngalihnya sulit menerima nasihat. Kenapa? Gara-gara lawan pemimpin, apa itu pejabat,
apa itu yang memegang tampuk pemerintahan, hendak kawalnya dengan itu aja, gubernur kawalnya, camat, ya itu aja kawalnya, kada ada kawalnya yang lain, itu aja, maka itu mewarisi qaswatul qalb, karas hati, dengan mewarisi takabur, sombong. Nah, ini kalau karas hati, karena lama-lama bisa mati hatinya. Nah, takabur ini kan menolak kebenaran dan akhirnya menganggap orang lain remeh. Kenapa? Berkawal dengan umaro, dengan sultan, bubuhan pejabat aja dikawalinya. Waman jalasa ma'an nisa, siapa yang ketujuh duduk hingga di parak babinian terus kawalannya, itu zadahullahul jahla wasyahwah, Allah Ta'ala tambah kebodohan dan syahwatnya. Binian terus kawalnya, lain orang banyak bini itu beda. Barang siapa orang banyak bini, nah itu lain. Ada ini berduduk sama wanita, itu aja terus. Jadi syahwat bertambah dengan kebungulan bertambah. Binian terus dikawalinya. Wa man jalasa ma'as sibyan, siapa yang ketujuh duduk lawan kekanakan terus kawalnya, izdada minallahu, makanya ketujuh begayaan, bermainan terus, ketujuh main-main aja terus, kekanakan kawalnya. Wa man jalasa ma'al fusaq, siapa yang ketujuh duduk dengan orang yang ketujuh berbuat fasik, ya, izdada minal jaraati ala dzunubi wa taswifit taubah, maka orang itu akan bertambah daripada lukanya, daripada berbuat dosa. Ada aja dosa digawinya tuh, orang fasik dikawalinya terus. Nah, ini yang diwaspadai semua, yang dilihat. Makanya berbuat dosa dan untuk bertobat, ada niatnya bertobat, cuma kena aja dulu. Kenapa? Orang fasik, kada ada yang didengarnya untuk menyelamatkan dia. Wa man jalasa ma'as solihin, terakhir, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang soleh. Siapa itu orang soleh? Orang yang menjalankan ketaatannya dengan Allah dan orang yang menjalankan kewajibannya terhadap sesama makhluk. Maka orang soleh yang ini dia temani, dia duduk bersama orang soleh, maka izdada raqbatan fit ta'ah, maka akan bertambah senangnya dia untuk melakukan ketaatan, senang menggawi yang baik-baik. Kenapa? Orang soleh yang dikawalinya. Wa man jalasa ma'al ulama, siapa yang ketujuh duduk dengan ilmuwan, dengan para ulama, izdada minal ilmi wal amal, maka dia akan bertambah ilmunya dan akan bertambah amalnya. Karena kalau orang bertambah ilmu, maka ada terdorong si ilmu yang ada di dalam batinnya itu, nah itu yang menyuruh dia untuk mengamalkan. Tapi kalau orang kada pernah duduk dengan ulama, bagaimana bisa bertambah ilmunya? Biar lakinya, biar bini tuan guru, tapi nya kada mau mendengar anu lakinya, sama hukumnya nya kada bersama dengan ulama. Itu ngarannya dekat di badan, jauh di hati. Ya. Orang lain yang dapat, ibaratnya orang bemasak, sidin bemasak, orang lain yang memakan makanannya, ini kada mau. Kalau yang lain hanyarnya mau, ayo ya kada apa-apa. Lakinya nih, tahu lakinya alim bener, lakinya inya buta. Karena ada istilah begini,
Kalau kita mau mengetahui nikmatnya harta, ya, orang akan tahu gunanya harta itu, nah manfaat harta itu akan tahu betapa manfaatnya harta itu ketika dia kada berduit, ketika dia miskin, makanya tahu manfaat harta itu, tahu benar waktunya miskin. Artinya waktu kaya kada tapi tahunya manfaatnya. Setelah miskin umai manfaat benar. Dulu gurui duit ulun 400 juta, 50 juta, biasanya ulun habiskan di situ ini kada kerasan habis. Tapi wah ini ulun dalam keadaan kayak ini jadinya 5 juta banyaknya 5 juta ini. Pahamnya akan setelahnya susah. Orang akan tahu nikmatnya sehat ketika dia sakit, ya kalau lawannya. Tapi untuk ilmu kada mau. Orang akan tahu nikmatnya ilmu kalau dia bungul, kada mau. Orang yang akan tahu akan nikmatnya ilmu kalau inya memang berilmu juga. Usus ilmu kada mau, kebalikannya. Harus orang berilmu juga mengetahui nikmatnya ilmu tadi. Karena inya kada tahu nikmatnya ilmu, lalu kada mau belajar. Karena inya kada paham jalur ilmu, makanya kada tahu apa yang ada di hati suaminya itu kada tahunya. Yang lain diambilnya, padahal yang lain itu bungol, minta maaf, minta redho. Padahal yang diambilnya yang lain itu bungol. Yang inya mengambil yang lain, yang pilihan inya. Kenapa? Inya kada tahu. Inya memilihnya kada tahu di ilmu. Kada paham. Nah, kada mendapatkan, apalagi ke masjid jarangnya empat berdadangar, ke majelis kada mau, ya. Nah, sudah. Ujar orang, kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda. Kerusakan dari pemancar. Kerusakan bukan dari pemancar, kerusakan dari pesawat televisi Anda seorang tuh. Pemancarnya bujur aja. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.